Suatu hari di sekolah SD An-Nikmah terdapat siswa-siswi yang sedang menikmati jam istirahatnya. Suasananya sangat ramai. Namun suasana itu berubah setelah ada perseteruan antara Jazia dan Reita. Selamat pagi Kira, bagaimana tugasmu sudah selesaikah? Pagi Reita, alhamdulillah sebagian selesai. Namun ada yang belum aku pahami, halaman 8. Rumus matematikanya aku belum terlalu paham. Loh, kok sama? Aku juga sebenarnya belum paham halaman itu. Memang agak sulit. Nanti kita tanyakan saja ke Pak Guru. Ayo, BTW teman-teman yang lain kemana? Iya ya, kok tidak terlihat? Coba tak kamu panggil. Sebentar. Teman-teman, ayo ke sini kita kumpul. Aduh, perutku keroncongan sekali. Mana antriannya panjang banget. Tapi aku kan harus sabar menunggu. Ntar juga antriannya menyusut. Demi kebab Bu Susi, aku rela menunggu. Hahaha. Au, astagfirullahaladzim. Aduh, maafkan aku tidak sengaja. Lagian kamu ngapain berdiri di situ? Bukannya maaf, tolong dulu saya. Ini sakit tahu. Saya kan udah minta maaf. Lagi pula kamu tidak lumpuh kan? Bisa berdiri sendiri. Astagfirullah, mentang-mentang kamu kakak kelas, jadi bisa seenaknya berbicara seperti itu. Kau juga tidak buta kan, Jazil? Wah, ini anak sok jagoan. Jelaslah saya tidak buta.
Kaunya saja yang lemah. Tersenggol sedikit, langsung jatuh. Hahaha. Kau yang so jagoan. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia memang dahsyat. Kami tidak jago. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ngibul. Dia memang kuat, kuat makannya alias rakus. So jagoan kau Jazil, dibentak ayahnya yang botak itu nangis. Hahaha. Biarkan saja ya aku botak, daripada ibumu pincang. Oh, jangan-jangan kau lemah karena tidak pernah diberi makan oleh ibumu. Tahu dari mana aku tidak diberi makan oleh ibuku? Hah? Tahu dari kaki ibumu, kan kakinya pincang, jadi tidak bisa memasak dan menyediakan makanan di rumahnya. Hahaha. Ibuku tidak pincang, Jazil. Itu karena seminggu yang lalu kakinya terkilir di toilet. Tiba-tiba Pak Guru pun mendatangi kegaduhan tersebut. Ada apa ini? Reta, kenapa kamu menangis? Tadi Jazil menabrak Reita, Pak. Lalu mereka tidak saling memaafkan, malah saling membuli orang tua, Pak. Astagfirullahalazim. Tidak baik berbicara seperti itu. Lagi pula, orang tua itu bukan dijadikan bahan pembulian. Kita itu diwajibkan menghormati orang tua. Ya nak, betul kata Pak Arman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa mengejek orang lain bisa berujung pada dosa besar, yaitu seakan-akan kita mengejek orang tua kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wawassainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat gak kisah Uwais Al-Qarni? Beliau ada seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Hah? Uwais Al-Qarni? Siapa itu Uwais Al-Qarni, Bu? Hah? Kalian tidak tahu Uwais Al-Qarni? Baiklah kalau begitu. Ibu-ibu, tolong ceritakan. Hah? Kok jadi kita yang ceritakan, Pak? Hehehe, bantu saya ya Ibu. Baiklah. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW.
Dia adalah seorang yang fakir dan yatim dan dia memiliki penyakit kulit kusta atau belang-belang. Dia tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat berbakti kepada ibunya dan terkenal di dunia langit. Ia adalah seorang tabi'in atau pengikut sahabat Rasulullah SAW. Dan meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, ia mendapat keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah menasihatkan sahabatnya untuk mencari Uwais dan memintanya berdoa. Karena Uwais terkenal dengan doanya yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan pujian dan kabar gembira kepadanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang disebut dengan Uwais. Ia memiliki seorang ibu yang ia berbakti kepadanya. Ia pernah memiliki penyakit putih pada kulit. Mintalah agar dia memohon ampunan Allah untuk kalian. Hadis riwayat Muslim dari Umar. Uwais Al-Qarni juga mendapat pengakuan dari para sahabat Nabi yang mengagumi kesolehannya. Astagfirullahalazim. Ibu, lain kali panggil saja Uwais bila ibu membutuhkan apapun. Ibu tidak apa-apa kan? Tidak, Nak, ibu tidak apa-apa. Alhamdulillah jika ibu tidak apa-apa. Sekarang ibu istirahat dulu. Uwais harus melanjutkan pekerjaan Uwais. Maafkan ibu yang selalu menyusahkanmu ya, Nak. Ibu jangan berbicara seperti itu. Sungguh jika aku harus merawatmu seumur hidupku, itu belum cukup untuk membalas jasa-jasamu, Ibu. Jasa berbakti kepadamu adalah sebuah keberuntungan bagiku. Uwais. Ya sudah, Ibu istirahat ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Ibu. Amin. Subhanallah, betapa beruntungnya kita dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tak ingin aku beranjak dari hadapan beliau. Dengan melihat wajahnya saja, hati ini menjadi damai, seolah-olah hilang semua keresahan hati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya Rasul, sungguh tiada rindu yang lebih besar kecuali rinduku padamu. Ya Rasul, sungguh aku hanya bisa memeluk segala kerinduanku dengan memanggil namamu setiap malamku. Tak mungkin aku meninggalkan ibuku sendirian. Biarlah takdirku kepada ibu sebagai obat rindu kepadamu ya Rasul. Uwais. Uwais, Ya ibu, ada apa? tolong ambilkan ibu minum. Rasanya tenggorokan ibu kering. Ya bu, ya sebentar Uwais ambilkan. Uwais, maafkan ibu ya, tidak bisa memberikanmu kebahagiaan untukmu. Ibu ini bicara apa? Uwais memiliki ibu sudah sangat bahagia. Uwais bersyukur sekali masih bisa merawat ibu. Uwais anakku, mungkin ibu tidak lama lagi bersamamu, Nak. Apa maksud ibu? Ada satu keinginan yang ingin sekali ibu wujudkan, yaitu berangkat haji sebelum ibu tidak bersamamu lagi, Nak. Mendengar perkataan ibunya, hati Uwais terpukul dan Uwais hanya bisa termenung sambil berpikir bagaimana cara untuk pergi ke Mekah. Ya Allah ibu, jangan berkata seperti itu bu. Uwais janji akan membawa ibu pergi haji. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Uwais akan mencari cara agar ibu bisa pergi ke Mekah. Doakan Uwais ya bu. Terima kasih, Nak. Pasti ibu selalu mendoakanmu, Nak. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta ini pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melati padang pasir yang panas dan tandus. Biasanya orang-orang berangkat ke Mekah menggunakan unta. Seekor domba pun tidak punya, apalagi unta.
Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba, sapi, dan unta dan membeli seekor lembu untuk dipelihara. Masya Allah, bagaimana kambing, sapi, dan unta ente sekarang makin banyak, Wan. Alhamdulillah, Han. Sekarang sapi, kambing, dan unta Ana gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Alhamdulillah, kalau boleh tahu apa rahasianya, Wan? Kambing, sapi, dan unta ente bisa gemuk-gemuk dan sehat-sehat begitu, Wan? Ana juga tidak tahu. Itu urusan si Uwais. Dia pintar sekali merawat kambing-kambing dan unta Ana. Uwais? Siapa itu Uwais? Itu pegawai Ana. Nah, itu orangnya datang. Assalamualaikum Wan Abud. Waalaikumsalam. Ini nih yang namanya Uwais. Ana mau memberikan gaji untuk ente karena telah bekerja dengan baik. Ini, terimalah. Alhamdulillah, terima kasih Wan Abud. Kalau boleh, uang ini saya tukarkan saja dengan seekor anak sapi. Ya, Uwais, untuk apa kau meminta anak sapi? Tidak apa-apa Wan, biar saya memiliki anak sapi yang bisa saya rawat sendiri. Ini uangnya saya kembalikan. Uwais, ente kadang-kadang ente. Ya sudah, ente ambil saja sendiri anak sapi mana yang ente minta. Akhirnya Uwais memiliki seekor anak lembu yang dia gendong setiap hari ketika dia sedang bekerja. Penduduk setempat merasa heran dan aneh melihat kelakuan Uwais dari hari ke hari. Penduduk pun mengira Uwais sudah tidak waras atau sudah gila.
Hahaha. Apakah kalian lihat Wais? Setiap pagi dan sore dia selalu menggendong anak sapinya naik turun bukit. Hahaha. Sepertinya dia sudah gila akibat terlalu kelelahan. Ya, merawat ibunya yang lumpuh dan buta, serta memikirkan penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Hahaha. Tidak, jangan-jangan dia gila karena tiap malam dia tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena di kasurnya banyak kutu sapi. Hahaha. Daripada kita penasaran, lebih baik kita bertanya langsung kepada orangnya. Ya salam, Wais. Ana perhatikan dari kemarin-kemarin, ente setiap hari mondar-mandir menggendong anak sapi. Maksud ente apa? Tidak apa-apa Tuan. Permisi Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wais. Bahlul ente. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Sapi Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Sekarang orang-orang tahu apa maksud Uwais menggendong sapi setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Alhamdulillah, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah sampai. Waktu haji pun telah tiba. Aku bisa membawa ibuku pergi ke Baitullah. Hei Wais, mau dibawa kemana ibumu itu? Saya akan pergi ke Mekah untuk memenuhi keinginan ibuku menunaikan ibadah haji. Wais, memang kau sudah gila. Mana bisa untuk pergi ke sana? Kau harus menempuh jarak beratus-ratus kilometer. Memerlukan unta untuk kau tunggangi. Insya Allah, dengan keyakinanku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin akan sampai di Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, Uwais dan ibunya pergi dari Yaman menuju Mekah, menempuh jarak ratusan kilometer, melewati gurun pasir yang tandus dan menerjang angin yang kencang dengan membawa bekal seadanya dan tekad yang kuat serta keyakinan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Akhirnya Uwais dan ibunya pun sampai di Mekah. Ibu, kita sudah sampai. Kita sampai. Benarkah, Nak? Ini rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengabulkan keinginanku ya Rob. Mari kita langsung menuju ke Ka'bah, Ibu. Mereka pun menghampiri Ka'bah dan langsung melakukan tawaf dengan jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disahkan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setelah melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi SAW makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat.
Ia rindu mendengar suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك، يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. Wahai ibu, bolehkah anakmu pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan apabila Uwais telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Alhamdulillah, siap bu. Uwais akan segera kembali pulang setelah berjumpa dengan Rasulullah. Hati-hati nak, bawalah bekal yang cukup untuk di perjalanan. Baik bu. Ibu, Uwais pamit dulu. Assalamualaikum. Uwais meninggalkan ibunya tidak sendiri dan berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia pergi. Berangkatlah Uwais menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuklah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Permisi, bolehkah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa karena Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Kemanakah Rasulullah pergi? Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat lainnya.
Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudahlah, jika Rasulullah tidak ada di rumah, tolong titipkan salam saya kepada Rasulullah. Baik, dari siapakah salam yang akan saya sampaikan kepada Rasulullah ini? Uwais Al-Qarni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu terus berganti dan Nabi SAW kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal atas 11 Hijriah dengan umur 63 tahun di Madinah, rumah istrinya Aisyah. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu yang ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia, berdoa untuk kamu berdua. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi SAW itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. كيف لقلبي أن ينساك يا من أحن إلى رؤياك
أنت وجاهي فضل الدعاء واعفو عن ذنبي يا رحيم. Sampai saat ini saya masih memikirkan pesan Nabi tentang orang Yaman itu. Begitu juga saya ya Umar, saya juga penasaran siapa sebenarnya Uwais yang disebut-sebut Rasulullah dulu. Apakah kau berniat untuk mencarinya dan menemuinya? Ya, insya Allah saya berniat untuk menemuinya. Mari kita mencarinya.
Rombongan dari manakah kalian? Kami kafilah dari Yaman ya Khalifah. Adakah nama Uwais dari rombongan kalian? Maaf, Khalifah, di rombongan kami tidak ada yang bernama Uwais. Baiklah, jika tidak ada, Assalamualaikum. Wahai kafilah, adakah nama Uwais yang di rombongan kalian? Maaf Tuan, tidak ada. Kita coba ke rombongan selanjutnya. Mari. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan dari mana kalian? Kami rombongan dari Kufa ya Amirul Mukminin. Kufa, adakah di antara kalian yang berasal dari Korn? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Uwais si pengembala domba dan unta itu. Suruhan kita. Masa seorang Amirul Mukminin mencari Uwais si pengembala domba dan unta sih? Apakah dia membuat kesalahan? Maaf ya Amirul Mukminin, di rombongan kami ada yang namanya Uwais, tapi dia hanya seorang pengembala kambing dan unta. Kami beri dia 300 dirham untuk menjaga kambing-kambing kami. Mungkin tidak ada salahnya kalau kita menemuinya ya Umar. Ya, betul sekali ya Ali. Di manakah dia sekarang? Itu dia, di sebelah tenda yang pinggirnya ada unta ya Amirul Mukminin. Mendengar itu, Ali dan Umar pun menghampiri tenda tersebut. Sampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberikan salam. Tapi Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais pun menjawab salam dari Amirul Mukminin sambil mendekati sahabat Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Abdullah. Hahaha, kami juga Abdullah hamba Allah. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu? Uwais Al-Qarni ya Amirul Mukminin. Dari mana asalmu Uwais dan bersama siapa kau tinggal? Saya berasal dari Korn, negeri Yaman. Saya tinggal sebatang kara karena saya sekarang sudah yatim piatu. Mendengar ucapan tersebut, Ali dan Umar semakin yakin bahwa dialah orang yang selama ini mereka cari. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami semua ingin memohon doa dan istighfarmu. Hah, tidak. Siapalah saya wahai Amirul Mukminin? Saya hanya seorang yang fakir penggembala kambing. Uwais, percayalah, ini adalah perintah Rasul. Beliau juga menitipkan salam untukmu ya Uwais. Betul Uwais, beliau juga berpesan agar ketika kami bertemu denganmu, kami meminta didoakan dan dimohonkan ampun olehmu. Benarkah itu ya Amirul Mukminin? Benarkah itu? Benar Uwais. Baiklah ya Amirul Mukminin. Terima kasih Uwais, ini ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau mengambilnya. Saya hanya meminta sesuatu kepada ya Amirul Mukminin. Saya mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني، نسيني همومي وأحزاني، أنا مشتاق لعينيك يا حبيبي. لا تروح بعيد، انت نصيبي وبقلبي الوحيد، انت اللي بقلبي والله تفداك سنيني كلها. ياي 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 ياي.
ما توب. يا حبيبي لا تروح بعيد، انت نصيبي وبقلبي الوحيد، انت اللي بقلبي والله بفداك سنيني كلها. ياي 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 ياي. يا غايب ليه ما تسأل عحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني، نسيني همومي وأحزاني، أنا مشتاق لعينيك. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke kuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk menusungnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka sering bertanya-tanya, Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Tapi lihatlah, di hari wafatnya, dia mengemparkan semua penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kita kenal ini. Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Betul sekali, mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-anehannya terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti pada orang tua. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah atau yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beri ku penerangan.
sangat berarti.